Jadi 2 Yohanes pasal 1 dengan judul Tetaplah di Ajaran Kristus. Ya. Jadi banyak gereja pakai tameng Yesus. Padahal kita tahu nabi palsu pakai nama Yesus, bernubuat dalam nama Yesus, melakukan mujizat dalam Yesus, hanyalah engkau. Dalam Matius 7 yang dibilang nabi palsu. Kita tahu doktrin agama sedunia di bawah otoritas gereja yang namanya hari Minggu. Kita tahu one world government kepada pulihnya kekuasaan gereja. Nah, fakta-fakta ini Yesus yang mana? Ya kan? Kalau dibilang seperti tabiat Kristus, Kristus yang mana? Nah, tadi sebelumnya kita belajari bagaimana ada 2 ajaran, sesat dan benar. Nah, 2 Yohanes 1 mengatakan, aku memberikan perintah kepadamu, tapi perintah bukan yang baru, ini udah ada lama. Nah, kita lihat dalam Ulangan pasal 6, kasihlah Tuhan Allahmu, ajarkan anakmu berulang-ulang tentang itu. Taruh tanda di tangan dan tanda di dahi. Oke. Kita tahu aplikasi kasih itu banyak hal. Jangan kita memakai pandangan kita sendiri. Kalau kita nolong orang jatuh dari pohon, bukan kita kasih. Tapi dalam konteks ini, dia bicara kasih yang butuh karakter Allah. Seperti Roma 13, ayat 8 dan 10, semua firman, atau semua hukum, atau semua perintah, jangan mencuri, kalian mencuri. Gotong royong dalam satu agama sedunia ini. Dia. Jangan berbohong, kalian berbohong. Ini kan fakta. Kalian ikutin ajaran global, kan ya, satu lintas agama, satu doktrin lintas agama dunia. Kalian memfitnah, mau mengajarkan hukum Allah, jangan mencuri, kamu mencuri. Roma 13 itu semua 10 perintah Allah, satu aplikasi dari kasih. Jadi kasih itu punya karakter yang moral, yang baik. Kalau kita punya karakter tidak mencuri, kita tidak berbohong, kita tidak memfitnah jatah asli jadi jatah palsu dengan gotong royong, maka kita lihat marketplace ini ada dalam nubuatan terakhir Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Mereka menerima tanda binatang di tangan serta di dahi untuk jual beli. Itu sebab kalian gotong royong terus menerus, kecil besar, mau kaya kek, mau miskin kalian, mau hamba kek, kalian mau tuan kek, semuanya. Inilah lintas agama dunia punya satu doktrin. Kepada binatangnya terluka tapi sembuh, semua penduduk bumi disuruh menyembahnya. Anda boleh baca Revelation chapter 13. Kita punya handphone, kita buka Google. Perilaku itu kan. Itu kan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ketika kita berdosa, kehilangan gambar Allah. Kehilangan karakter moral. Kasih. Ya. Inikah yang kalian bilang ibadah? Inikah kalian merasa benar sampai hari ini gereja? Masyarakat? Agama-agama? Kalian murtad. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Maka ke Wahyu 13 kalian, perilaku kalian ini, kerja kalian. Daniel 7 ayat 25. Apa itu tanda binatang? Menentang firman Tuhan, merombak hukum. Kalau kita Wahyu 13, untuk apa? Jual dan beli, keuntungan. Jadi hanya 2 ajaran saja. Saya punya ajaran yang Alkitabiah, seorang malaikat bersinar menerangi bumi, dan ajaran organisasi agama kalian semua. Itu fakta. Makanya PBB bilang one world government nanti. Satu agama sudah. Masa kita melawan fakta ini? Masa kita berargumentasi tidak mungkin orang hidup sendirian? Masa begitu lagi kita? Hanya untuk memutar balik fakta itu kepada pencucian otak. Kita bicara pengadilan akhirat, pribadi lepas pribadi. Kalau kalian sadar kalian ikut terlibat dalam pencurian, kalian sadar terlibat dalam pemfitnah saya, kalian sadar itu, masa kan kalian masuk surga sih kalau nggak bertobat? Kecuali bertobat kan? Apa itu bertobat? Tidak melakukan dosa yang sama lagi. Apa kita bisa bertobat kalau kita mencuri lagi? Itu kan tobat pura-pura namanya. Maka kita pergi seremoni kita, ritual kita sholat di masjid, kita gereja. Padahal kita punya karakter.
Ketika kita dalam masuk rumah ibadah, diatur sama satu doktrin organisasi yang satu lintas agama dunia. Ketika kita keluar, rusaklah kita. Karena ajaran itu kita terima. Ketika saya datang, berseru nyaring, memberikan terang kepada kalian. Firman mulai terang bagi jalanku. Kalian berusaha mengganggu WA-nya, kotanya. Bajak sana, bajak sini, pakai komputer. Tukar sana, tukar sini. Merasa kalian sudah cukup pemahaman agama kalian masing-masing, di mana kalian punya iman, dan merasa kalian sudah cukup nyaman hidup ini tanpa butuh Tuhan yang benar dengan iman yang sejati seperti saya lakukan. Itu sebenarnya. Jadi ibadah seremoni kali itu hanya formalitas, bukan dari hati. Kalau dari hati, dia membentuk perubahan karakter. Khotbah apa yang kalian dengar di organisasi agama kalian masing-masing? Khotbah apa? Kalau dibatasi dengan sistem satu doktrin agama sedunia demi jual beli. Apa khotbah apa? Sebentar. Kita sedang belajar Alkitab di dalam 3 pasal. Ada 2 ajaran saja di dunia ini. Ajaran sesat dan ajaran yang benar. Dan kita belajar dalam Wahyu 18. Ada seorang di dalam kebuatan Tuhan berseru nyaring, menerangi bumi. Yang kalian dalam perdagangan dunia pakai ilmu sihir, bolak-balik fakta itu, bolak-balik jatah itu. Dan inilah perilaku yang 3 pasal tadi. Di hari-hari kemudian banyak orang sesat dan mengikuti ajaran setan paranormal kali, mistik-mistik itu. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada angin, nggak ada badai 3 hari kemarin. Takut, sakit, itu aja omongan kalian. Ajaran setan kan. Kalian pikir dengan mistik-mistik itu saya takut, saya sakit. Itu kan bertahun-tahun kalian bebal, saya kasih tahu. Itulah akibat satu doktrin agama sedunia. Dan itu tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal itu gak boleh doktrin itu dicampuri. Tapi faktanya, sistem ekonomi, politik, pemerintahan kawin dengan satu doktrin. Sehingga kalian ingin menjadi pengajar hukum Taurat. Tapi kalian tidak mengerti pokok mati. Ingat ya, dalam konteks hukum Taurat, jangan dibodoh-bodohin lagi kalian. Hukum Taurat sudah dihapuskan dari Yesus. Kontekstual ini. Dia bicara 10 hukum moral. Aku datang bukan menjadikan hukum Taurat penggenap, ya tidak satu titik pun dari hukum Taurat dirombak. Matius 5 ayat 17. Ya. Jadi kalau kita lihat 3 ajaran ini dalam 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 11 kita lihat. Kalau mereka mengajarkan yang lain dari ini, jangan terima. Mereka yang tidak mengetahui Yesus pernah datang sebagai manusia adalah antikristus. Itu sebabnya gereja mengambil alih wewenang Kristus. Dia menetapkan doktrin ataupun dosa tidak dosa. Kesehatan tubuh kalian tetapkan itu. Ketika kita tidak menunjukkan tubuh di situ. Nah, di sinilah kalian lihat 2 Yohanes 1. Mereka mengikuti ajaran antikristus, tanda binatang, jual dan beli. Dalam pergerakan populer, undang-undang hari ini. Jadi dasar doktrin dibangun gereja atau agama-agama kalian manusia kan, bukan kitab suci. Itu sebabnya banyak saya punya video-video di beberapa akun TikTok saya dan Facebook saya yang kalian bajak dan kalian curi itu. Dan kalian bolak-balik jadi fitnah kepada saya. Maling termasuk aparat kalian polisi ini yang terlibat memfitnah pura-pura bego ya. Saya ngomong apa adanya ya, saya korban ini. Ya. Disitulah kelihatan Alkitab ini sedang terjadi. Ya. Ajaran sesat itu merajak menguasai semua orang. Ajaran benar itu ditolak oleh banyak orang. Dan sekarang kalian secara pribadi, lepas pribadi, dipanggil dengan ajaran yang benar. Karena itu akan dihitung dalam penghakiman akhirat nanti. Ingat, pengadilan dunia ini memang tidak adil. Pengadilan akhirat tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau engkau mendengar suaranya pada hari ini,
Jangan keraskan hati.